putaran karetnya yang memutar alat untuk menghasilkan listrik. Jadi hanya dibutuh plastik seperti ini teman-teman, plastik kresek malah. Sengaja nggak dibungkus, Bah? Emang sengaja. Karena buat apa? Buat ngecek ada listrik apa Iya. enggak? Jadi ngecek listrik ada enggak, Abah pegang? Pegang aja nggak? Pegang. Abah sekolah lulusannya apa sih, Bah? Abang mau ke sekolah? Tapi bisa buat listrik ya? Ya, namanya juga belajar. Dan di sanalah lokasi kampung yang memanfaatkan turbin sebagai sumber listrik mereka. Seperti apa cara mereka memanfaatkan turbin untuk menghasilkan listrik? Di video kali ini kita akan lihat cerita mereka. Untuk menuju kampung tersebut, saya menggunakan motor. Lokasinya tak jauh dari kawasan Puncak, Jawa Barat. Saya menemui Abah Usup selaku penghuni awal kampung tersebut. Abah namanya aslinya Yusuf Supriyatna. Di Kampung 17, Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi bapak di sini udah lama juga sih, udah 20 tahunan. Tahun 2004 ke sini masih hutan belantara. Dulu kan ini kebun teh udah telantar. Nah, sama warga, sama masyarakat dibikin palawija kalau bahasa Sunda mah, bikin tempat sayur-sayuran lah. Apa ya, di sayur brokoli, yang macam-macam lah sayuran. Tapi kan di sini dulu gelap, nggak ada listrik. Ya pakai minyak tanah dulu seadanya di hutan. Nah, ada orang Cikoneng dulu bikin turbin ke sini, namanya Bang Hoer. Nah, dia bikin di sini, bikin apa? Turbin, kalau bahasa sini mah kincir lah. Tadi Abah bilang ke sini 2004. Ya, Berapa orang yang pertama ke sini? pertama ke sini abang saya sendiri, terus suruh abang ikut ke sini, 2 rumah. 2 rumah, bukan rumah, gubuk lah. Nah, terus lama-lama ya pada datang ke sini, ngikuti sini. Akhirnya di sini ada 14 rumah, 14 kakak. Dari 2004 pertama kali ke sini, kemudian Abah memutuskan untuk menghasilkan listrik dari turbin, itu tahun berapa, Bah? Pertama kali buat turbinnya. Dari Dan 15 tahunan lah. Dari 20 tahun kan, 5 tahun kan gelap. 5 tahun atau 6 tahun lah. 14 tahunan. jadi 5 tahun mengandalkan Dia petromak, mengandalkan minyak, lampu minyak. tanah. Oke, kemudian memutuskan untuk pakai turbin. Itu idenya dari mana? Oh, itu idenya Pak Hoer dari Cikoneng dulu kesini nawarin turbin. Katanya bikin turbin aja, ya udah aja silahkan. Belinya apa, 3 juta. Langsung dia dipasang, langsung dia terang, 3 juta udah bersih gitu. Dia yang masang sama pipanya segala macamnya lah, komplit lah. Tinggal masang, tinggal tahu hidup aja di rumah dulu. Nah, terus bapak belajar ngeliat lah, daripada ngupahin ke orang mahal, ngupahin ya belajar langsung. Alhamdulillah bisa tercapai cita-cita, bisa lah, walaupun udah kakek-kakek begini, salah lilit ya nggak bisa hidup lah, malah dibongkar lagi gitu. Jadi prosesnya sih Oke. lihatnya enteng, tapi aduh susah juga. Jadi awalnya Abah ngebayar orang 3 juta buat Ya, pasang turbin buat masang turbin sambil belajar. sambil belajar. Ya alhamdulillah sekarang belajar dari Pak Hoel itu manfaat lah Oke. buat abah sendiri, anak-anak juga bisa sendiri. Jadi waktu pertama kali turbinnya menghasilkan listrik itu bisa buat berapa rumah, Bah? Kalau bagus mah itu bisa 5 rumah atau 4 rumah. Satu rumahnya 4 bohlam. Cuman 10 watt, nggak lewat dari 10 watt.
10 watt ke bawah. Dulu waktu pertama kali udah ada berapa rumah di sini, Bah? Abang saya terus ponakan baru tiga Tiga. rumah. Kemudian bertambah jadi 14 seiring dengan waktu. Iya, dikarenakan ya ada yang ikut yang mau ngebun sayur di sini. Ya bikin rumah gubuk-gubuk sih, akhirnya ya di sini udah 14 rumah. Dan sekarang 14 rumah itu pakai berapa turbin? Itu mah masing-masing. Satu rumah satu turbin. Abah sendiri ini 1, 2, 3. Itu tetangga 2 rumah, tetangga lagi 4 rumah, itu 4 rumah tuh 1, 2, 3, 4 rumah. Cuman Abah doang yang 1 rumah dikarenakan tegangannya kurang mantep lah. Jadi total ada berapa turbin yang digunakan di kampung ini, Bah? 1, 2, 3, 4, 5 sama Abah. 5 turbin. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 turbin. Nah, kalau Abah sendiri selama 15 tahun menggunakan turbin sejak awal, itu sampai sekarang awet turbinnya? Atau gimana ceritanya? Waduh, itu prosesnya yang kehanyut juga, bawa banjir aja udah 3 kali. Terus modal 3 juta pertama nih. Langsung bawa hanyut, banjir. Cuman bertahan berapa lama itu? Kalau waktu itu setahun. Jadi 3 juta setahun hanyut? Hanyut. Beli lagi itu, bikin Sendiri yang sendiri, berikut? itu mah nggak beli, bikin sendiri. Karena udah dapet ilmunya waktu pertama? Habis 2 juta. Sama beli tembaganya semacam-macam itulah. Bangsa herannya. Habis 2 juta. Nah, ke bawah lagi, itu lama, itu mah 2 tahunan, ke bawah lagi hanyut. Nah, 3 kali ke sekarang nih. Ya mudah-mudahan jangan ke bawah lagi. Kalau ke bawah, aduh, babak belur, modal terus. Hanyut karena aliran sungainya deras? Iya, dikarenakan musim hujan, banjir. Kalau bahasa Sunda mah caah lah. Kalau ya apa namanya? Ya banjir lah, banjir bandang lah. Terus kalau buat turbin dari awal yang kedua itu butuh berapa lama, Bah? Untuk bisa menghasilkan dari nol gitu. Kan modal 2 juta, terus Abah buat sendiri. Nah, dari awal ngerakit sampai jadi bisa menghasilkan listrik berapa lama? Ya kalau nggak kemana-mana paling 2 hari juga bisa jadi. 2 hari 3 hari lah. Sehari ke sana cari ordealnya, misalkan begini, cari dapat ya. Kita istirahat dulu 2 hari lah, kelar balik. Mau bikin beginian mah 2 hari kelar. Sekarang satu turbin Abah untuk berapa lampu atau untuk apa aja? Kalau biasanya cuma 2 lampu. Di sini nggak dipakai di intip depan. ya, Bah. Itu lampu itu dari turbin. Iya. Berapa watt itu? Itu cuma 5 watt. Terus kemudian selain lampu digunakan untuk apa aja? Untuk itu aja lampu. Ya habis nggak kuat sih pakai apa? Pakai TV, pakai radio. Kalau radio mah kuat, cuman nggak ada radionya. Kalau pakai TV nggak kuat. Apalagi pakai Magicom segala macam, wah nggak kuat. Ini mah supaya terang aja lah. Jadi satu turbin hanya bisa 2 lampu, aman ya? Aman. Semalaman ini hidup? Semalaman, terkecuali ya barusan Abah juga habis betulin di bawah, baru hidup ini. Abah sekolah lulusannya apa sih, Pak? Abah mau ke sekolah. Tapi bisa buat listrik ya? Ya namanya juga belajar. Terus rumah. Jadi ini adalah kabel yang dialirkan dari turbin bawah. Iya. Itu nggak dibungkus apa-apa, Bah? Tuh. Oh, nyala tuh ya? Nah, berita emang tegangannya lumayan juga sih. Tuh. Jadi ini yang menghasilkan listrik, teman-teman, kabelnya. Ya lumayan juga setrum rumah agak genut. Emang sengaja nggak dibungkus, Bah? Emang sengaja. Karena buat apa? Buat ngecek ada listrik apa Iya. enggak? Jadi ngecek listrik ada enggak, Abah pegang? Pegang aja nggak? Pegang. Nggak takut kesetrum tegangan tinggi, Bah? Ini mah lemah. Nggak takut itunya gede dayanya? Ya kadang-kadang Tiba-tiba. kalau lagi gede apa juga kaget. Sering? Sering. Aduh, Terapi. agak ngeri juga ya. Apa kalau lagi ini bawa sana pada basah,
tempelin sampai kununut. Waduh. Berapa meter dari turbin ke sini? Butuh berapa meter kabel untuk ke rumah Abah sendiri? 150-an, 130-an. 130 meter Ya. kabelnya. Kabel seperti ini. Ya, Kabel serabut ya, Bang. samut. Jadi kabelnya sama atau seadanya aja sambung-sambung gitu? Seadanya disambung-sambung. Jadi seadanya dia nyambungnya ke dalam sana lampunya itu. Wah, itu terang redup gitu nggak stabil, Bah? Ya, dikarenakan di sananya. Jadi muter terus. Muter terus. Belum dibetulin benar-benar, itu masih agak ini. Saya sih nggak berani megang ini, teman-teman. Pegang aja. Aduh, ntar kalau kesetrum tinggi agak ngeri, saya nggak berani lah. Pegang aja, cuman nggak tanggung jawab, Bapak. Jadi seperti ini, kebuka kabelnya. Tapi yang di sana ketutup semua. Kalau hujan kan pasti kena percikan air, kan bahaya nggak sih, Bah? Ya, kadang-kadang ya nyetrum juga kalau kepercikan hujan. Itu pada begini. Jadi sambungannya kayak gini semua. Lagi diperiksa kemarin, dicopot-copotin. Dicopot-copotin itu apa? Itunya nggak, plastiknya pada telanjang. Kenapa nggak beli buat stabil tegangan itu, Bah? Kenapa nggak pakai itu? Mau sih. Tapi Ya, modal. kebentur modal ya, Bah ya? Iya. Maunya begini nih. Dari ini ke starpol, Hmm. terus pakai aki. Hmm. Nah, ngambilnya dari aki. Jadi di aki Disimpen. dulu, ngisi dulu. Maunya begitu, cuman dihitung-hitung, wah sekian wah modalnya nih. Berapa emang, Bah, kalau modal tambahin aki, strap gitu, kalau setahu Abah? Kalau diambil aja sekarang akinya 12 volt berapa duit? Hah, Gitu aja. Starpolnya berapa duit? kisaran berapa sih kalau gambarannya? Ya, kemarin kata Pak Suris katanya kalau 12 volt ambil 500.000. Oke. Ini apa? Strafonya, Truk. akinya Aki truk. yang buat nyimpen. Nah, jadi dari starpol ke aki, nah terus diambil dari aki buat ke lampu-lampu gitu. Jadi nggak Ya, terang. redup. Kalau gini kan tutut. Jadi kalau deres terang, Kalau deres terang. kalau redup itu alirannya kecil. Airnya kadang-kadang kesumbat Oke. gitu. Kesumbat sampah. Jadi salah satu indikatornya yang gampang dilihat lampunya. Kalau lampunya nggak nyala, Abah pegang. Iya. Kalau teman-teman lihat, ini tuh kebuka seperti ini tuh teraliri listrik, kemudian disambung lagi sama beliau. Jadi disambung-sambung terus ya, Bah. Assalamualaikum, izin masuk, Bah. Nah, ini tuh kabelnya seperti ini, yang kemudian menghasilkan listrik yang lampunya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini nih nyala. Terang redup itu akibat aliran listrik yang tidak stabil, karena nggak ada penstabilnya ya, Bah ya. Ya. Langsung. Dan rumah Abah seperti ini dalamnya, teman-teman. Jadi selain lampu yang ini, ada yang mana lagi Itu di dipakai? dapur. Di dapur, izin, Bah, kalau boleh ya. Silakan. Kan baik malu rumahnya. Assalamualaikum. Izin, Bu, lihat lampu satu lagi. Jadi cuman 2 lampu ya, Bu? Iya. Jadi ini lampu satu lagi buat penerangan di dapur. Dapurnya juga jelek, Bang. Aduh, Udah malu, Abah mah. siap, Bah. Ini enggak, kalau malam terang, Bah? Ya, seterang-terangnya begini aja. Seterang-terang, udah siang aja seperti ini ya, Bah ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kondisi masih terang seperti ini. Ini dapur Abah. Ini gimana, Bu, rasanya kalau boleh ngobrol sedikit, Bu? Ibu, siapa namanya, Ibu? Ibu Nom. Ibu Num. Sok ngobrol jeung ibuna. Tadi sudah ngobrol sama Abah, terus menghasilkan listrik sendiri ya, Bu ya. Iya, Terus tapi cuman bisa kepakai 2 lampu. iya. Kalau nambah lampu lagi bisa, Bu? Atau nggak kuat? Nggak kuat, itulah nyalanya kurang. Oh, nyalanya jadi makin redup. Iya, Ibu, belasan tahun hidup dengan kondisi seperti ini, rasanya gimana, Bu? ya kalau udah dijalaninya enak aja. Ya habis gimana lagi, saya terima aja apa adanya gitu. Tapi pernah berharap bisa punya lampu yang lebih terang lagi nggak sih, Bu? Ya
berharap sih kayak orang-orang gitu. Enak kayaknya Hmm. itu di kamar gitu, apa namanya, terang, di luar terang, apalagi kalau di kamar mandi gitu, pinginnya. Hmm. Tapi ya gimana lagi, Berarti- belum waktunya kali ya. Kamar mandinya nggak pakai lampu? Enggak. Di mana Bu kalau boleh tahu? Boleh izin lihat Bu? Iya boleh. Oh jadi di luar ya Bu ya? Iya di luar. Jadi kalau misalnya itu kamar mandinya teman-teman. Izin saya ke sana Bu, Iya boleh. pinjem sendal ya Bu. Iya boleh. Jadi kalau malam biasanya kalau ke kamar mandi gimana Bu? Ya gelap aja. Pakai lilin Kadang atau? enggak, saya mah gelap aja. Udah terang-terangnya kalau malam. Jadi memanfaatkan misalnya cahaya Iya. Kalau ada sekitar. sih itu apa senter gitu. Oh. Kalau lagi mau, kalau enggak udah biasa. Enggak apa. Jadi dari rumah ibu ini kalau malam-malam ingin ke kamar mandinya teman-teman, kamar mandinya. Jadi tidak ada lampu penerangan sama sekali dan mengandalkan cahaya di sekitar misalnya bulan ataupun mungkin di sini cuman bulan teman-teman. Kan cerita Abah turbin sempat hanyut segala macem. Berarti kalau gelap turbinnya tidak bisa menghasilkan listrik, gelap lagi Bu. Iya, gelap lagi. Paling kalau ada duitnya buat beli minyak tanah, Gitu. Untuk Dipakai. menghasilkan Supaya nyala. terang malam gitu. Oh. Pakai Kalau minyak tanah. kalau nggak kebeli minyak tanahnya Bu, pernah nggak sih Ya, Bu? ya pernah. Pernah juga tapi sih ya apa adanya saya mah. Paling bisa tuh apa kapas dipakein minyak itu, minyak sayur kan nyala. Kalau udah malam itu tidur ya udah gelap, dimatiin. Jadi Takut kebakaran. jadi dinyalain kalau ada perlunya aja Bu. Iya, kalau lagi ada perlunya. Kalau ibu sendiri kesehariannya apa Bu? Ya di kebun. Kebun, Iya. kerja di kebun ya Bu ya? Iya, kerja di kebun. Tanam apa Bu kalau di kebun itu? Bawang, wortel gitu. Oke. Berarti ibu sama sekali mungkin nggak pernah. Ibu pernah nonton TV nggak sih Bu di sini Bu? Di mana mau nonton TV? Listriknya nggak ada. Nggak cukup kuat ya Bu ya? Iya. Jadi harapannya memang ya bisa terang lagi ya Bu ya? Iya. Penerangannya cukup segala macam ya Bu ya? Pengen sekali itu. Kayak orang itu kayak enak banget kalau malam. Apalagi kalau apa namanya lagi ngurusin anak-anak ngaji gitu. Kalau gelap ya udah. Anak-anak. Saya beli lilin paling kalau lagi ada. Jadi kalau anak-anak ngaji malam pakai lilin. Iya, kalau lagi gelap ini lampunya. Kalau lampunya nggak kuat itu, Iya, nggak kuat. listrik yang dihasilkan nggak kuat. Oke. Di bawah turbin ini masuk ke rumah. Ini ya Bu ya? Kabelnya seperti ini teman-teman, seadanya sekali. Dan ini digantungnya juga menggunakan bambu seperti ini. Jadi seperti inilah rumah ibu ini yang mengandalkan listrik dari turbin. Jadi sekarang kita akan lihat turbinnya teman-teman. Ini rumahnya si Abah nih. Tadi kita ngobrol sama Uminya, istri Abah. Dan sekarang kita akan menuju ke turbinnya. Ini kabelnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teman-teman juga bisa ngelihat visual dari atas seperti apa, dan sekarang kita turun ke sungainya untuk melihat turbinnya si Abah. Ya, jadi seperti ini saya nonaktifkan kamera dulu. Waduh,
Saya sambung lagi teman-teman, agak susah di sini jalannya. Nah, ini kabel yang nyambung ke rumah ya, Bah? Ini kabel yang menuju sungai yang ada turbinnya. Nah, karena lokasi kayak gini, mungkin lebih baik saya menonaktifkan kameranya dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi di bawah. Dan tadi kita lewat jalan seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya bukan jalan ya teman-teman, yang memang sengaja dibuat oleh Abah. Saya nggak bisa ngaktifin kamera di sana karena kameranya saya nonaktifkan, karena saya sendiri harus fokus untuk jalan ke sini. Dan ini adalah turbin yang digunakan untuk menghasilkan listrik di rumah Abah. Jadi sebenarnya ini bukan, sebutannya juga bukan aliran kali yang memang mungkin besar, karena hanya selebar ini teman-teman, dan tidak terlihat juga tadi dari atas, visual atas. Dan kenapa tadi Abah bilang ada sampah atau apapun, karena ya begini lokasinya. Kalau ini Bah, batu-batu ini itu Abah yang numpuk sendiri untuk jadi pondasinya si turbin. Hah? Banjir lewat sini. Jadi kalau misalnya debit airnya tinggi, ini tenggelam Iya, mau arus, ke bawah arus. Ini batu-batu ini Bah cuma Abah tumpuk biasa aja. Tadinya bentuknya seperti apa Bah? Kayu. Jadi besi ini kayu tadinya. Dan itu tahan lama nggak sih Bah? Kayu. Hah? Ya. Lama sih. Berapa tahun paling lama? Biasa. Tahun paling ganti. Oh, setahun ganti. Kemudian selain kayu itu, turbinnya itu dari apa Bah? Yang muter-muter besar itu tuh. Kayu terus pelek. Ini kayu yang paling besar. Ya, Kemudian itu itu pelek. pelek motor. Ya. Oh, jadi itu pelek motor untuk menggerakkan karet. Ya. Oh, oke, maaf Bah. Kalau ini apa Bah? Pipa apa ini? Peralon apa ini? Pipa. Palon. Air sendiri atau apa? Fungsinya apa peralon ini? Ya. Peralon ini fungsinya apa? Itu buat motor itu. Oh, ini ada aliran airnya juga dari sana. Jadi Abah menambahkan peralon ini teman-teman untuk memutar si turbinnya. Jadi tidak langsung memanfaatkan aliran air yang ini, ditambah peralon yang ini teman-teman. Kabel itu nggak dibungkus Bah, jadi nyetrum itu. Truk. Nggak berani kalau di sini mah. Kita kan gitu. Karena tinggi ya. Ya, kalau ke sana udah lemah. Ini kalau kena kerendam air, rusak nggak di sana? Rusak. Jadi konstruksi Tegangannya kalau di sini mah gede, kalau udah ke sana udah lemah. karena tidak ada penstabil, jadi tegangan yang dihasilkan di dekat turbin ini cukup besar ya Bah, jadi tegangannya Bah ya. Jadi konstruksinya seperti ini teman-teman. Ini batu-batu kali memang sengaja ditumpuk seperti ini. Kemudian untuk mengikat kerangka dari badan turbinnya itu sendiri teman-teman. Tadinya yang besi ini udah ada mahasiswa yang mungkin KKN atau apa kesini membuatkan kerangka ini. Tadinya kerangka ini dibuat dari kayu, dan kayu itu hanya tahan setahun. Dan untuk memutar rodanya seperti ini, jadi aliran air itu di pralon untuk memutar turbin ini, dan menggunakan, kalau yang sebelah sana itu pelek motor. Jadi seperti inilah cara menghasilkan listrik sendiri. Dan inilah cara menghasilkan listrik sendiri teman-teman.
kan saya lewat akses jalan yang kayak di aspal atau bukan aspal, itu apa namanya? Telur. Di pelur itu sejak kapan? Udah lama atau? Oh, baru aja 3 tahunan. Jadi sebelumnya kalau abah keluar itu lewat jalan tanah, Iya. nembus-nembus hutan kayak tadi? Jalur-jalur kayak tadi, kebun-kebun gitu? Iya. Ini kenapa dinamain Kampung 17, Mbak? Ya dulunya kebun teh kapling. Kapling nomor 17. Dari nomor 17, dari nomor 1 sampai nomor 20. Jadi tadi ini di sekitaran kita kebun teh. Kebun teh Kemudian tidak. cuman udah telantar kebun tehnya. Terus sama pemerintah disuruh dibuka buat perkebunan masyarakat yang mau petani. Dulu mah enggak, ini masih semak-semak belantara, masih manusia aja nggak berani ke sini, kagak masuk. Sekarang aja enak-enak di sini. Di antara ini total tadi ada 14 rumah. Ada satu bangunan saya lihat seperti musola baru, itu baru, Bah. Yang mana? Bangunan baru itu yang hijau itu warna itu. Oh, baru itu. Udah lama atau? Baru hampir setahun, 8 bulanan lah. Itu dilistrikin juga Iya. dari Pakai turbin. turbin siapa? Turbin Iya. baru. Ya dia sendiri 3 orang. 1, 2, 3, 4 orang dia satu turbin. Berapa lampu kalau musola itu? 1. Gelap juga kayak begini. Enggak terang. Oh, lebih terang. Lebih terang. Dan ini adalah jalan utama masuk ke Kampung 17. Ini adalah rumah-rumah penduduk di Kampung 17. Suasana maghrib seperti ini, teman-teman. Sementara kalau teman-teman mendengar suara sayup-sayup orang mengaji itu tidak menggunakan speaker, melainkan suara dari orang yang mengaji di dalam musola ini, dan lampu penerangan dari musola ini bersumber dari turbin-turbin yang disumbangkan warga. Musola ini sendiri menggunakan satu lampu kayaknya. Kita akan lihat ke dalam. Kalau penerangan di dalam musolanya seperti ini, teman-teman, yang menggunakan lampu yang sumber listriknya dari turbin. Ada 2 ya, Bah? Ya. Yang ini, yang pakai turbin ada 2, berarti 2 lampu. Ini cuma 1. Ini aja nih, teman-teman. Sementara yang kecil-kecil ini, yang kalau Abah pegang itu lampu surya. Iya. Kalau yang ini tengah ini lampu apa? Dari mana sumbernya? Surya. Surya juga. Cuma ini kalau malam mati, siang malah hidup. Dikarenakan nggak ngecas kali situnya, salah pasang. Oh, salah Pak. Salah kebalik ya. Jadi seperti inilah penerangan di musola. Dan ini adalah kondisi di depan musola Kampung 17, teman-teman. Kalau teman-teman tadi sudah lihat dalamnya seperti apa, sumber penerangan lampunya, dan satu lampu terang ini yang di atas ini nih, kelihatan ya. Ini adalah lampu surya, juga pemberian dari donasi. Sementara untuk tempat wudhunya sendiri, kalau teman-teman lihat belum ada lampu penerangan di sana, karena yang digunakan satu lampu hanya difokuskan untuk ke musola di dalam itu, karena kapasitas yang terbatas. Kalau lampu terang depan itu gantung itu adalah lampu surya yang juga mati redup. Sementara kalau suasana di Kampung 17-nya, nah kalau teman-teman udah nggak bisa ngeliat apa-apa, itu depan kita itu persis tadinya adalah, bukan tadinya, itu adalah rumah-rumah Kampung 17. Karena malam hari jadi tidak terlihat. Penerangan di kampung ini hanya digunakan untuk di dalam rumah karena keterbatasan daya turbinnya, teman-teman. Satu rumah hanya mungkin maksimal 3 lampu di sini. Jadi seperti inilah kondisi malam di Kampung 17 kalau dari luar. Dan ya seperti ini, gelap gulita. Ini teman-teman, tidak
terlihat apa-apa. Ini karena saya menggunakan lampu penerangan dari HP. Jadi kalau teman-teman lihat ada cahaya dari dalam rumah itu memang dari beberapa lampu yang dihasilkan listriknya dari turbin. Jadi benar-benar gelap gulita teman-teman di sini. Nah, kalau teman-teman sendiri kalau semisal PLN mati nih di rumah teman-teman, kira-kira teman-teman menggerutu nggak ya? Mati semisal sejam, 2 jam, kapan nyalanya ya? Dan inilah kalau kondisinya hanya penerangan bersumber dari satu lampu. Riup-riup. Riup-riup.